Salam jumpa dengan saya, Admin A, di channel Darah Biru Raja-Raja. Di video kali ini, saya akan membahas silsilah biografi Insinyur Soekarno yang merupakan video bagian pertama. Insinyur Soekarno adalah pahlawan nasional Indonesia yang merupakan Presiden pertama Republik Indonesia. Perjuangan dan jasanya untuk bangsa Indonesia tidak terhitung jumlahnya, bahkan kehebatannya tidak hanya dikenal di dalam negeri, namun sampai dunia internasional. Itulah sebabnya biografi Insinyur Soekarno sangat menarik untuk diketahui oleh generasi bangsa Indonesia. Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Peneleh, Surabaya, Jawa Timur, dengan nama kecil Kusno Sosrodihardjo. Soekarno adalah anak dari pasangan Raden Sukemi Sosrodihardjo yang merupakan keturunan Sultan Kediri, dan ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Rai yang merupakan keturunan bangsawan Bali. Ayah Soekarno adalah seorang guru dan bertemu dengan Ida Ayu ketika dia mengajar di Sekolah Dasar Pribumi Singaraja, Bali. Karena sakit-sakitan, Soekarno kecil dirawat oleh kakeknya yang bernama Raden Hardjodikromo di Tulungagung, Jawa Timur. Soekarno kembali tinggal dengan bapak dan ibunya pada tahun 1909 di Mojokerto. Di Mojokerto itulah sang ayah ditugaskan sebagai kepala Earth Inland School, dan Soekarno pun sekolah di tempat itu. Sejak tinggal kembali bersama orang tuanya, Soekarno mengganti namanya dari Kusno menjadi Soekarno agar dirinya tidak sakit-sakitan lagi dan dapat tumbuh dengan sehat. Sejak kecil, Soekarno sudah menjadi anak yang berprestasi, bahkan mampu menguasai banyak bahasa. Itulah sebabnya kecerdasan Soekarno dikenal oleh dunia. Silsilah dari garis ayah. Soekarno adalah putra dari Raden Sukemi Sosrodihardjo, yakni yang merupakan seorang guru dan ditugaskan sebagai kepala di Earth Inland School, yang menikah dengan Ida Ayu Nyoman Rai. Raden Sukemi Sosrodihardjo adalah putra dari Raden Mas Hardjodikromo. Raden Mas Hardjodikromo adalah putra dari Raden Mas Danuwikromo. Raden Mas Danuwikromo adalah putra dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Mangkudiningrat atau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati I. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Mangkudiningrat adalah putra dari Raden Mas Sundoro atau Sri Sultan Hamengkubuwono II atau Sultan Sepuh yang menikah dengan Gusti Raden Ayu Pretiwiningrum atau Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Silsilah dari garis ibu. Ibunya Soekarno bernama Ida Ayu Nyoman Rai. Ida Ayu Nyoman Rai adalah
putri dari Nyoman Pasek, yakni sang pejuang dari kerajaan Singaraja dalam Perang Puputan di pantai utara Bali, yang juga merupakan pemuka agama Hindu, yang menikah dengan Nimadeliran. Soekarno memiliki saudara kandung bernama Sukarmini. Masa remaja Soekarno. Meskipun Soekarno lahir dari keturunan bangsawan dari pihak ayah maupun ibu, namun Soekarno lahir dan tumbuh dari keluarga yang berkekurangan. Gelar kebangsawanan hanyalah tinggal nama karena kebanyakan leluhur Soekarno kalah dalam perjuangan lokal melawan kolonial Belanda. Ayah Soekarno hanyalah guru sekolah rendah di Singaraja. Sementara sang ibu adalah gadis pura yang menjaga kebersihan rumah adat. Di Mojokerto, Soekarno dibesarkan di tengah keluarga yang serba sederhana. Dia tinggal di rumah yang sangat sederhana, bahkan waktu kecil keluarga Soekarno hanya bisa makan nasi 1 kali sehari. Mereka bahkan tidak mampu membeli beras, sehingga mereka membeli padi dan harus menumbuknya sendiri setiap subuh agar menjadi beras. Bapak bangsa kita ini memulai kehidupannya dari kesusahan yang tak terbayangkan. Meskipun dalam kondisi yang serba kurang, namun ayahnya yang seorang guru terus menggembleng Soekarno dengan prinsip-prinsip hidup yang terus dipegang. Karena itulah Soekarno muda tumbuh dengan jiwa kepemimpinan, cerdas, cekatan, cerewet, penuh semangat, dan sekaligus juga memiliki perasaan yang halus. Karakternya yang seperti itulah yang membuat dirinya bisa bertahan dalam diskriminasi anak-anak Belanda sewaktu belajar di sekolah rendah Belanda hingga masuk ke Burger School atau HBS, Sekolah Menengah Belanda. Tahun 1911, Soekarno pindah lagi ke ILS yang setara dengan sekolah dasar, yang khusus dipersiapkan untuk memudahkannya agar ia bisa diterima di Burger School atau HBS di Surabaya. Setelah lulus di ILS, pada tahun 1915, Soekarno melanjutkan pendidikannya di HBS Surabaya dan kemudian menumpang tinggal di rumah sahabat ayahnya yang merupakan salah satu tokoh nasional sekaligus sang guru bangsa, yaitu Haji Umar Said Cokro Aminoto atau Hos Cokro Aminoto, yang saat itu adalah pendiri dan ketua Sarekat Islam, sekaligus tokoh politik masyarakat Jawa yang dijuluki oleh Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota. Di rumah Cokro Aminoto yang sangat sederhana ini, Soekarno tinggal dan belajar bersama dengan anak asuh didik Cokro Aminoto yang lain, seperti Kartosuwiryo, Muso, Alimin, Semaun. Soekarno menghabiskan hampir seluruh waktunya untuk membaca dan mengejar ilmu pengetahuan. Di usia 15 tahun, Soekarno sangat hobi belajar, membaca, dan membedah pemikiran politikus kelas dunia dari ratusan tahun sebelumnya.
Soekarno juga sudah paham perjuangan politik pembebasan Amerika beserta perjuangan para pendiri bangsa Amerika seperti Thomas Jefferson, George Washington, Benjamin Franklin, John Adams, dan lainnya. Soekarno remaja juga tertarik sejarah perjuangan revolusi Prancis, revolusi industri, perjuangan buruh, Declaration of Independence, perang saudara di Amerika Serikat, sampai revolusi politik di Rusia. Soekarno juga tidak asing lagi dengan gagasan dan pemikiran tokoh intelektual kelas dunia seperti Karl Marx, Friedrich Engels, Lenin, Rousseau, Voltaire, Gladstone, Patrick Webb, Mazin, Cavour, Garibaldi, Otto Guer, Alfred Adler, dan masih banyak lagi. Disinilah bibit-bibit nasionalisme dan gagasan-gagasan pemberontakan Soekarno melawan kolonialisme mulai tumbuh. Di kediaman Cokro Aminoto, Soekarno muda mulai banyak belajar politik dan banyak berlatih pidato. Dari sinilah rasa nasionalisme dari dalam diri Soekarno terus menggelora. Di tahun berikutnya, tumbuh jiwa politik Soekarno bersama dengan teman-teman diskusinya. Perkumpulan politik Soekarno yang pertama adalah Trikoro Darmo dengan 3 tujuan, yaitu kemerdekaan politik, ekonomi, dan sosial. Tidak lama kemudian, Soekarno mengganti Trikoro Darmo dengan nama baru dengan aktivitas yang lebih konkret, yaitu bernama Jong Java atau Pemuda Jawa pada tahun 1918. Dari organisasi inilah Soekarno dan kawan-kawan memulai pendekatan politiknya dengan pergi ke kampung-kampung untuk melakukan aktivitas kerja sosial, mendirikan sekolah, membantu korban bencana, dan lain-lain. Pada umur 19 tahun, Soekarno saat itu masih SMA, sudah mampu membuat tulisan hingga 500 artikel di harian Utusan Hindia dengan nama samaran, yakni Bima, untuk mengobarkan semangat pemberontakan pada masyarakat luas. Bersekolah di HBS memberi banyak pengalaman dan pelajaran bagi Soekarno, hingga akhirnya ia lulus di tahun 1921 dari HBS Belanda. Lalu Soekarno menikah dengan putri dari Cokro Aminoto, yaitu Utari. Namun, pernikahannya dengan Utari yang saat itu berusia 16 tahun diakui Soekarno hanya sebatas bentuk rasa hormat pada Cokro Aminoto yang khawatir akan masa depan anaknya, sehingga hubungan mereka lebih seperti kakak adik ketimbang seperti suami istri. Pada tanggal 1 Juli 1921, Soekarno resmi menjadi mahasiswa Teknis Hogeschool Bandung atau TH Bandung atau THB, yang sekarang namanya berubah menjadi Institut Teknologi Bandung. Soekarno diterima di jurusan Waterbouwkunde atau Tata Bangunan Air, yang dalam perkembangannya ternyata lebih minat menjadi arsitek bangunan umum. Setelah kuliah, Soekarno dan Utari tinggal
di rumah kos temannya Cokro Aminoto, yaitu yang bernama Haji Sanusi, yang merupakan tokoh Sarekat Islam. Di tahun kedua masa kuliahnya, Soekarno mulai merasa bahwa istrinya masih kekanak-kanakan dan belum bisa menjadi perempuan dewasa untuk menjadi seorang istri pejuang revolusi. Di samping itu, ibu kosnya yang bernama Inggit Ganarsih juga memiliki masalah perkawinan dengan suaminya, yaitu Haji Sanusi. Akhirnya, Soekarno dan Inggit jatuh cinta. Kemudian, Soekarno memutuskan untuk bercerai dengan Utari secara baik-baik. Tanpa diduga-duga, ternyata Haji Sanusi juga tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Inggit dan tidak mempermasalahkan hubungan Inggit dengan Soekarno. Ibu Inggit inilah yang kelak nantinya sangat setia menemani Soekarno di masa-masa awal perjuangannya. Setelah bercerai dengan Utari dan menikah dengan Ibu Inggit, Soekarno semakin gencar dalam aktivitas politiknya. Sepulang dari kampus, Soekarno sering mampir ke warung nasi Madura Madrawi. Dari tempat itulah dia semakin kenal dengan beberapa tokoh politik lainnya yang sering melakukan rapat politik di sana. Beberapa tokoh yang menggebrak rasa nasionalisme yaitu Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Daus Dekker atau Setiabudi, yang merupakan pendiri organisasi nasional Indische Partij, sebuah perkumpulan radikal dengan cita-cita pemberontakan terhadap Belanda. Sejak saat itu, Soekarno muda semakin terbakar semangatnya untuk tampil di atas panggung. Satu peristiwa yang paling menggemparkan adalah tahun 1922 ketika rapat raksasa di lapangan terbuka Bandung, yakni rapat radikal konsentrasi yang diadakan oleh organisasi kebangsaan partai-partai lokal untuk mengumpulkan petisi demi membela hak-hak pribumi. Soekarno yang saat itu hanya seorang mahasiswa tanggung mencoba angkat tangan untuk menyampaikan pendapat di depan publik. Pada saat itu, untuk pertama kalinya kemampuan pidato Soekarno membuat ratusan penonton takjub. Soekarno muda yang pada saat itu berusia 21 tahun secara terang-terangan menantang Belanda tepat di depan hidung para polisi Belanda. Dia secara tegas menolak cara-cara pengumpulan petisi dan mengusulkan gerakan non-kooperatif total terhadap pemerintahan Hindia. Itulah peristiwa yang luar biasa menggemparkan. Saat itu, rapat langsung dibubarkan oleh polisi Belanda, dan hari itu juga nama Soekarno, seorang pemuda nekat, menjadi pembicaraan di seluruh kota Bandung. Akibat peristiwa itu, Soekarno mendapat peringatan serius dari Rektor Teknis Hook School Bandung saat itu, yakni Profesor Jan Klopper, yang secara khusus memanggil Soekarno ke kantornya untuk mengingatkan bahwa sebaiknya Soekarno tidak membuat hal-hal aneh dan lebih baik Soekarno fokus pada sekolahnya yang sebentar lagi harus selesai.
Karena rasa hormat kepada sang profesor, maka Soekarno pun patuh walau setengah hati. Soekarno akhirnya fokus pada pendidikannya dan berhasil mempertahankan tesisnya dan lulus pada tanggal 25 Mei 1926. Soekarno berhasil menjadi insinyur ketiga dari kalangan bumi putra se-Hindia Belanda. Soekarno diwisuda bersama dengan 18 insinyur lainnya tepat saat Disnatalis ITB atau THS Bandung pada tanggal 3 Juli 1926. Menurut Profesor Jacob Clay sebagai ketua fakultas di kampus tersebut, menyatakan kebanggaannya karena ada 3 orang insinyur orang Jawa, yakni Soekarno, Anwari, dan Sutejo, dan gelar insinyur dari daerah lainnya. Setelah lulus dan menjadi seorang insinyur, Soekarno baru merasakan kebebasan berekspresi dalam politik. Hal itu ditandai dengan sikapnya untuk tidak mengerjakan proyek-proyek pembangunan pemerintah kolonial Belanda. Oleh karena itu, Soekarno lebih sering membuat proyek bangunan rumah sederhana bersama kawan seangkatannya, yakni Insinyur Anwari. Namun uniknya, setiap rumah yang dibangun bersama Soekarno dan Anwari selalu diberi tanda tangan berupa gada rujak pala di atas genteng, yakni senjatanya Bima, salah satu tokoh wayang kesukaan Soekarno. Satu-satunya proyek arsitek besar yang pernah dibangun Soekarno adalah Hotel Prianger Bandung atas permintaan khusus dari Profesor Wop Somaker, dosen kesayangan Soekarno. Demikianlah video sejarah silsilah biografi Insinyur Soekarno di bagian pertama. Semoga bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan tentang sejarah di Indonesia. Sampai jumpa di video bagian kedua, yakni sejarah perjalanan politik Insinyur Soekarno. Terima kasih.